Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki pasal 11 kitab Ulangan. Pasal ini menjadi penutup dari bagian panjang ketika Musa mengingatkan kembali perjalanan Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Jika kita memperhatikan dari pasal 5 hingga pasal 10, satu tema terus diulang. Ingatlah Tuhan, jangan melupakan Tuhan, taatilah Tuhan, kasihilah Tuhan. Kini Musa merangkum semuanya dalam satu kalimat yang sangat kuat. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap Dia, yakni segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya senantiasa. Perhatikan urutannya. Musa tidak mulai dengan perintah. Ia memulai dengan kasih. Ketaatan yang sejati selalu lahir dari kasih. Jika kasih hilang, ketaatan berubah menjadi beban. Jika kasih tetap hidup, ketaatan menjadi sukacita. Inilah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan bukanlah cara memperoleh kasih Allah. Ketaatan adalah respons terhadap kasih Allah. Selanjutnya, Musa berkata bahwa ia berbicara kepada generasi yang telah melihat sendiri pekerjaan Tuhan. Mereka melihat didikan Tuhan. Mereka menyaksikan kebesarannya. Mereka melihat tangannya yang kuat. Mereka mengalami pembebasan dari Mesir. Mereka menyaksikan laut Teberau terbelah. Mereka melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka selama puluhan tahun. Mereka juga menyaksikan hukum Tuhan atas pemberontakan. Mengapa Musa mengingatkan semua itu? Karena pengalaman bersama Tuhan seharusnya membentuk iman. Masalahnya, manusia sering memiliki ingatan yang pendek. Kita begitu cepat lupa terhadap pertolongan Tuhan yang kemarin. Ketika masalah baru datang, kita bertindak seolah-olah Tuhan belum pernah menolong kita. Padahal setiap pengalaman bersama Tuhan seharusnya menjadi batu pijakan bagi iman kita hari ini. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi persoalan yang berat. Cobalah melihat ke belakang. Bukankah Tuhan pernah menolong saudara? Bukankah Dia pernah membuka jalan ketika jalan itu tampak tertutup? Bukankah Dia pernah mencukupkan kebutuhan ketika segala sesuatu tampak mustahil? Allah yang sama masih bekerja hari ini. Dia tidak berubah. Pada ayat 8, Musa berkata, "Haruslah kamu berpegang pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu menjadi kuat." Perhatikan sesuatu yang menarik. Kita sering berpikir bahwa kita harus menjadi kuat lebih dahulu baru bisa taat. Tetapi Musa justru berkata, ketaatanlah yang menghasilkan kekuatan. Semakin seseorang hidup dalam firman Tuhan, semakin dewasa rohaninya. Semakin ia berjalan bersama Tuhan, semakin kuat imannya menghadapi pencobaan. Sebaliknya, dosa selalu melemahkan. Ketidaktaatan menguras kekuatan rohani. Jauh dari Tuhan membuat hati semakin rapuh. Kemudian Musa membandingkan Mesir dengan tanah perjanjian. Mesir bergantung pada sungai Nil. Airnya harus diusahakan dengan kerja keras. Namun tanah perjanjian bergantung pada hujan yang Tuhan kirimkan.
Artinya Israel akan belajar hidup dalam ketergantungan kepada Allah setiap musim. Lalu Musa mengucapkan kalimat yang sangat indah. Suatu negeri yang dipelihara Tuhan, Allahmu, mata Tuhan, Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Betapa menghiburkannya ayat ini. Bukan hanya tanah itu yang diperhatikan Tuhan, tetapi seluruh kehidupan umatnya berada dalam perhatiannya. Mata Tuhan adalah ungkapan tentang pemeliharaan, perhatian, kasih, dan penyertaannya yang tidak pernah berhenti. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa tidak diperhatikan. Mungkin tidak ada orang yang memahami pergumulan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan tetap tertuju kepada umatnya. Ia melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Ia mengetahui pergumulan yang saudara tidak ceritakan kepada siapapun. Ia memahami kelelahan yang tersembunyi di balik senyuman. Ia tidak pernah lengah menjaga anak-anaknya. Inilah yang digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Bapa Surgawi memperhatikan burung pipit, apalagi anak-anak yang telah ditebus oleh darah anaknya. Karena itu orang percaya tidak hidup di bawah nasib, kita hidup di bawah pemeliharaan Bapa. Bukan berarti hidup tanpa kesulitan, tetapi berarti tidak ada satu hari pun yang berada di luar perhatian Tuhan. Renungan hari ini mengajarkan bahwa kasih Allah selalu mendahului ketaatan kita. Karena itu respons yang benar adalah mengasihinya, menaati firman-Nya, mengingat karyanya, dan hidup dalam keyakinan bahwa mata Tuhan senantiasa tertuju kepada setiap langkah kehidupan kita. Di dalam Kristus pemeliharaan Allah bukan sekedar janji bagi Israel, tetapi menjadi kepastian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita masih mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu? Atau kita lebih sering melupakan karyanya ketika menghadapi masalah baru? Bagaimana keyakinan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita mengubah cara kita menghadapi pergumulan hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti memperhatikan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, sehingga ketaatan kami lahir dari kasih, bukan dari keterpaksaan. Tolong kami untuk selalu mengingat karya-Mu dalam hidup kami, agar iman kami semakin teguh menghadapi setiap tantangan. Terima kasih karena mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami dari awal sampai akhir kehidupan kami. Mampukan kami berjalan dengan tenang, sebab kami tahu Engkau memelihara kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.